Hola, teman-teman penikmat film. Gua mau mulai dengan satu pertanyaan simple. Kalau ada orang nawarin lo kerja gampang cuma jaga warung di desa, tapi gajinya 50 juta per bulan, lo bakal ambil nggak? Kedengerannya kayak mimpi kan? Nah, di film Warung Pocong, mimpi indah itu pelan-pelan berubah jadi mimpi buruk. Film ini ngikutin tiga pemuda Jakarta, Kartono, Agus, dan Makmur. Hidup mereka lagi di titik paling bawah, utang numpuk, kena tipu, investasi bodong. Intinya, lagi butuh duit banget. Sampai akhirnya datang tawaran dari seorang pria tua misterius, jaga warung di desa terpencil bernama Lali Jiwo. Gaji 50 juta per bulan. Tanpa mikir panjang, mereka gas. Dan dari situ, ya, lo udah bisa nebak, ini bukan kerjaan biasa. Awal film ini jujur aja enak banget. Chemistry trio utamanya dapet. Dialognya terasa natural, kayak obrolan tongkrongan. Ada momen-momen absurd yang justru terasa relate. Karena ya, kita semua pernah di posisi lagi butuh duit banget. Dan yang gue suka, komedinya tuh nggak maksa. Nggak perlu sound effect lebay buat bikin kita ketawa. Kadang cuma dari awkward silence aja udah lucu. Terus horornya, di awal surprisingly works. Teror pocongnya klasik tapi efektif. Bukan yang terlalu bergantung sama CGI, lebih ke practical effect dan atmosfer. Sound design-nya juga niat. Suara angin, bisikan, ambience malam, itu semua pelan-pelan bikin gak nyaman. Tapi, masalahnya mulai kerasa pas masuk pertengahan film. Tone-nya berubah. Dari yang awalnya komedi horor yang seimbang, tiba-tiba jadi full horror. Dan sayangnya horornya jadi terasa. Template. Yang tadinya unik dan punya identitas sendiri, mendadak jadi kayak film horor Indonesia pada umumnya. Jump scare yang bisa ditebak, alur yang makin gampang dibaca, dan beberapa misteri yang sebenarnya menarik malah nggak digali. Kayak siapa sebenarnya warga desa Lali Jiwo? Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Itu semua cuma disentuh, tapi nggak pernah benar-benar dijelasin. Dan yang paling disayangkan, trio karakter utama yang dari awal kuat banget, malah kayak ditinggal di paruh kedua. Fokus cerita mulai geser ke karakter lain dan penyelesaian konflik utama pun bukan datang dari mereka. Jadi agak aneh sih. Kita udah invest di mereka dari awal, tapi payoff-nya kurang dapet. Padahal, kalau film ini tetap konsisten dengan absurditasnya, lebih liar, lebih berani di komedinya, ini bisa jadi sesuatu yang beda banget. Tapi bukan berarti film ini gagal total ya. Karena jujur, gue tetap menikmati. Terutama bagian awalnya itu solid banget. Dan secara keseluruhan, ini masih jadi tontonan yang ringan dan cukup menghibur. Durasinya juga pas, gak bertele-tele. Dan buat lo yang suka horor lokal dengan sentuhan komedi, ini masih worth it. Pada akhirnya, Warung Pocong adalah film yang punya potensi besar. Tapi belum sepenuhnya dimaksimalkan. Dia lucu, dia sempat serem. Tapi di tengah jalan, dia kayak kehilangan arah. Tapi mungkin justru itu yang bikin film ini terasa jujur. Tentang orang-orang yang kepepet, yang rela ngelakuin apa aja demi uang, tanpa benar-benar tahu konsekuensinya. Jadi sekarang gue lempar ke lo. Kalau lo ada di posisi mereka, lo bakal ambil kerjaan itu nggak? Tulis di kolom komentar ya. Kita ngobrol santai di sana. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!